Sobat Milenial, masih di Ngobrol Bareng. Tentunya kita masih ngobrol sama Kak Hilmi nih pemirsa. Ngobrolin soal gimana kuliahnya di Turki. Nih Kak Hilmi, sejauh ini udah sekitar 2 semester ya kuliah di universitas yang ada di Turki. Apa sih suka dukanya Kak Hilmi? Suka dukanya memang mungkin lebih banyak dukanya ya Kak ya, karena pertama merantau itu bisa dibilang sesuatu yang tidak mudah. Yang pasti suka duka pertama ketika kita merantau adalah homesick ya. Jadi kangen rumah itu memang betul-betul ada, apalagi kita di tempat yang sangat jauh dari negara asal, dari tempat tinggal, jauh dari orang tua, culture shock dan sebagainya itu Kak. Kesalahannya adalah ketika kuliah merantau adalah homesick itu sih ya. Ya jadi PR besar yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Tapi Kak Hilmi, ini selain dukanya gitu, apa sih asiknya kuliah di sana? Asiknya kuliah di Turki sendiri ya Kak ya. Jadi kita memang bisa mengenal bisa merasakan pengalaman yang berbeda gitu. Dalam artian kita bisa memandang bagaimana negara Turki ini memberikan fasilitas kepada para pelajarnya, bagaimana sistem pembelajaran di Turki, bagaimana kita mengenal sejarah Turki dengan sejarah panjangnya sejak zaman Khalifah Utsmaniyah sampai sekarang seperti itu. Dan yang lebih asik menurutku kuliah di Turki itu, kita bisa katakan kita ini kuliah sambil jalan-jalan seperti itu, karena memang untuk tempat-tempat destinasi wisata atau destinasi jalan-jalan itu memang sangat banyak dan dengan tarif yang relatif sangat murah seperti itu Kak. Itu sih ya, bisa plusnya adalah kuliah sambil bisa menikmati negara lain seperti Turki itu sendiri gitu. Nah Kak Hilmi, selain kuliah gitu, Kak Hilmi punya kegiatan lain gak sih? Kegiatanku di luar kuliah, aku juga aktif di beberapa organisasi seperti Perhimpunan Pelajar Indonesia, di lembaga pendidikan juga yang dikelola oleh mahasiswa Indonesia juga ya. Juga aku aktif juga ikut pengajian rutin di salah satu madrasah di Turki di Jumat malam seperti itu Kak. Jadi selain kuliah di sana juga aktif organisasi-organisasi berarti ya Kak Hilmi. Nah kalau misalkan di sana sendiri gitu ya, banyak gak sih Kak orang Indonesia, maksudnya ada perkumpulan, tadi kan Kakak masuk salah satu organisasi himpunan mahasiswa Indonesia ya di Turki. Nah itu gimana? Perkumpulan itu apakah ada aktif ikut kegiatan-kegiatan kah atau sekadar kumpul-kumpul aja gitu? Alhamdulillah memang perkumpulan mahasiswa itu di Turki sendiri memang terpusat di Perhimpunan Pelajar Indonesia Turki atau kita bisa sebut PPI Turki. Dari PPI Turki itu teman-teman di setiap provinsi mereka punya perhimpunan wilayahnya sendiri. Contoh aku di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Konya. Memang kita aktif mengadakan kegiatan-kegiatan selain kumpul ya Kak ya. Kita juga mengadakan pengenalan budaya Indonesia ke sekolah-sekolah. Kita juga aktif dengan aktivitas pemerintah seperti itu Kak. Oke, jadi punya perhimpunan masing-masing di setiap daerah gitu ya. Tapi kalau di daerah Kakak sendiri banyak gak tuh anggotanya? Bisa dibilang di daerahku pelajar Indonesianya masih relatif sedikit ya Kak, kalau dibandingkan teman-teman di provinsi yang lain. Kalau di daerahku sendiri, di kotaku, pelajar Indonesia hanya 80-90 orang. Oke, tapi segitu udah lumayan banyak juga sih ya kalau misalkan satu organisasi gitu sekitar segituan gitu ya. Tapi kalau di organisasinya sendiri memang nggak semua teman-teman Indonesia yang ada di satu wilayah itu ikut semuanya di organisasinya Kak. Jadi di organisasinya hanya beberapa teman saja yang dipilih untuk
mengurus organisasi di badan pengurus hariannya seperti itu. Jadi mungkin kalau tercatat mahasiswa yang ada di kota tersebut sih banyak, cuman nggak semuanya mungkin aktif di organisasi itu gitu ya Kak Hilmi. Betul sekali Nah Kak. Kak, nih ngomong-ngomong nih Kak Hilmi nih, selain mungkin Kak Hilmi menjadi mahasiswa di Turki gitu, Kak Hilmi punya hobi lain ternyata ya. Suka desain gitu ya. Mungkin ini kalau ngomongin soal desain ini kan kita agak agak mungkin berbeda sekali dengan mungkin jurusan Kakak teologi Islam gitu ya. Itu sejak kapan tuh suka hobi-hobi desain ini? Lihat-lihat di Instagramnya juga suka bikin kaligrafi gitu. Gimana tuh Kak? Jadi memang aku sendiri tertarik desain sejak 2014, lalu mulai mencoba untuk turun ke ranah desain grafis itu di 2015, dan semuanya itu memang alhamdulillah aku belajar otodidak di sekolah dulu, sampai sekarang masih terus bergelut di desain grafis ya. Jadi di beberapa organisasi yang aku masuk ke dalamnya itu memang aku secara khusus ngambil bagian di desain grafis di organisasi tersebut. Memang beberapa teman banyak yang mengatakan kok nggak ambil kuliah di desain grafis saja. Aku pribadi berpendapat desain grafis itu aku jadikan hobi aja, sekedar selingan dari rutinitas kuliah seperti itu. Tapi di tengah sibuknya kuliah ini masih suka menjalani hobinya kah? Atau malah terpending nih sekarang nih biasanya semester 2 lagi semangat-semangatnya nih kuliah. Gimana tuh Kak? Alhamdulillah masih Kak. Masih tetap terus mendesain di waktu-waktu kosong gitu, seperti di akhir pekan atau mungkin ketika selesai belajar tapi tidak ada kegiatan, aku masih sering desain-desain seperti itu. Tapi untuk desainnya sendiri biasanya disalurkan kemana tuh? Apakah tadi di organisasi ikut bagian desain itu? Apa mungkin Kak Hilmi punya penyaluran hobinya itu kemana gitu? Kalau penyaluran hobi sendiri memang sejauh ini aku salurkan di organisasi sama lembaga-lembaga yang aku berkecimpung di dalamnya gitu Kak. Adapun untuk mungkin di luar itu mungkin desain-desain aku hanya aku taruh di Instagram seperti itu. Iya sih, banyak banget sih desain-desainnya gitu. Yang pastinya ini desain-desainnya juga agak ke Islam-Islaman gitu ya. Tapi suka desain apa Kak? Ini apakah kaligrafi doang Kak yang mungkin yang Kakak suka share di Instagram, atau ada desain yang memang desain lain juga yang Kakak suka buat? Aku terkhusus akhir-akhir ini memang sedang mendalami desain logo ya. Jadi memang kebanyakan desainku itu kembali ke desain logo. Selain desain logo, aku juga ikut mendesain di sosial media ya, konten kreator sosial media seperti itu Kak. Tapi dengan perkembangan era digital ini merasa terbantu nggak Kak? Apa justru nih banyak banget nih segala macam gitu menjadi tantangan terbesar? Apa justru ini peluang besar itu untuk Kakak gitu ya, untuk penyaluran hobinya sebagai seorang desain? Di satu sisi memang sangat terbantu ya, karena memang industri kreatif itu memang medianya adalah internet sekarang. Katakanlah kita bisa katakan Instagram atau UI, UX dan sebagainya. Kalau tanpa perkembangan teknologi mungkin desain-desain kita tidak bisa disalurkan secara secara universal gitu ya Kak ya. Tapi tentu saja dengan perkembangan teknologi ini akhirnya banyak juga orang yang bersaing di industri kreatif, dan juga banyak sekali ilmu-ilmu yang akhirnya baru muncul ketika perkembangan teknologi ini semakin maju, terkhusus dalam bidang desain grafis seperti itu Kak. Tapi rencananya mungkin desain-desain grafisnya nih Kak Hilmi mau disalurkan kemana nih rencananya untuk kedepannya gitu? Apakah sekedar ya udah hobi aja, senang ngegambar dan lain sebagainya? Apa mungkin ada rencana apa gitu ke depannya Kak Hilmi?
Kalau rencana ke depan di bidang desain grafis sendiri memang masih terikat soal hobi ya Kak ya. Jadi aku memang, tapi tidak terlepas dari itu, aku memang ingin hobi ini akhirnya insya Allah kedepannya menghasilkan dimonetisasi gitu. Jadi insya Allah menjadi ladang penghasilan juga nanti di kemudian hari seperti itu. Pastinya ada rencana untuk dijadikan komersil ya dari hasil-hasil desain grafisnya gitu. Nih Kak Hilmi, tapi apa sih sebelumnya cita-cita terbesar atau mimpi terbesar Kak Hilmi gitu? Cita-cita terbesarku ingin jadi dosen juga Kak sebenarnya. Ingin tetap mengajar gitu. Oke. Intinya pengen menjadi seorang pengajar gitu ya di bidangnya gitu Kak Hilmi. Nah Kak Hilmi ini kan kalau di Turki banyak ya orang-orang Indonesia gitu. Nih Kak Hilmi gimana sih ngelihat teman-teman orang Indonesia ngerantau keluar, suka sharing-sharing gak sih, misalkan sharing pengalaman, sharing mungkin curhat dan lain sebagainya, gimana tuh? Secara keseluruhan mungkin teman-teman sekitarnya gimana tuh Kak, orang-orang di Indonesia yang kuliah di Turki sejauh ini keluh kesahnya apa tuh? Sejauh ini memang sisi positif dari banyaknya mahasiswa pelajar Indonesia yang berkuliah di luar negeri adalah akhirnya kita ini merasa banyak teman di luar negeri seperti itu. Dalam artian banyak teman yang berasal dari kampung halaman yang sama. Akhirnya kita juga berkeluh kesah yang sama, bersukacita yang sama, sama-sama rindu rumah, sama-sama harus semangat untuk lulus kuliah, sama-sama harus membawa nama baik bangsa Indonesia seperti itu Kak. Kak Hilmi, ini mungkin pemirsa di rumah, sobat milenial juga ada nih yang pengen kuliah di Turki juga nih Kak Hilmi. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan supaya pengen misalkan lolos gitu di universitas yang ada di Turki, atau persiapan apa yang mungkin bisa disiapkan dari sekarang nih kalau pengen kuliah di Turki nih Kak? Kalau kuliah di Turki sendiri pertama memang jadi Turki itu punya program beasiswa setiap tahunnya ya. Setiap tahunnya mereka memang punya 3 atau bahkan 4 program beasiswa untuk mahasiswa asing yang ingin berkuliah di negara Turki sendiri. Nah itu teman-teman bisa melakukan riset dan bisa melakukan riset terlebih dahulu terkait program itu, syarat-syaratnya. Kemudian coba juga berbincang atau tanya kepada teman-teman yang sudah kuliah di Turki dan mendapatkan beasiswa tersebut, atau kalau memang teman-teman ingin berkuliah mandiri di Turki, saranku pribadi yang paling penting adalah teman-teman melakukan riset terlebih dahulu. Teman-teman ingin mengambil jurusan apa, lalu coba teman-teman setelah tahu jurusan yang ingin diambil apa, teman-teman bisa coba cari di kampus di Turki, kampus Turki mana yang kampus itu menawarkan pembelajaran jurusan tersebut dengan sangat baik seperti itu. Jadi intinya harus banyak riset dan cari tahu ya tentang negara itu, gimana sistemnya, gimana cara masuknya, karena banyak banget ya. Kalau boleh tahu Kak Hilmi sendiri dulu dapat dari temen Kak, atau misalkan emang cari terus universitas yang dimau sekarang? Apa ada sebelumnya teman di situ kuliahnya? Aku sendiri pertama kali datang ke sini memang sama sekali hanya 1 orang yang aku kenal di kota ini ya. Jadi aku sama sekali nggak kenal mayoritas teman-teman pelajar di Indonesia yang ada di sini aku sama sekali nggak kenal. Jadi memang aku hanya kenal temanku 1 orang itu saja. Jadi memang bukan dari teman, lebih ke aku yang memang banyak riset dan banyak mencoba cari informasi di internet seperti itu Kak. Tapi selama 2 tahun ini udah pulang belum Kak ke Indonesia? Alhamdulillah belum Kak. Belum pernah pulang selama 2 tahun ini, berarti ngerasain 2 kali puasa, 2 kali lebaran dong ya? Iya, sudah 2 lebaran. Aduh luar biasa. Tapi apa sih Kak yang dikangenin di Indonesia tuh kalau boleh tahu? Kalau yang dikangenin di Indonesia sebenarnya banyak ya Kak ya. Pertama kangen sama keluarga, kangen sama teman-teman juga, terlebih kangen sama makanan-makanan Indonesia seperti itu Kak. Pasti ya,
jiwa keindonesiaannya tetap kental gitu ya, walaupun di luar negeri, walaupun tinggal jauh di sana. Oke, Kak Hilmi, sebelum mungkin closing gitu ya, apa sih target Kak Hilmi ke depan selain mungkin tadi target desainnya ya, ini target ke depan secara keseluruhan, apa yang ingin Kak Hilmi lakukan ke depannya? Target pribadi ke depannya, aku memang ingin memperdalam lagi tentang kebudayaan dan sejarah Islam di Turki sendiri itu Kak. Terlebih dari arsitekturnya, lalu seni rupanya, lalu perkembangan Islam itu sendiri, sampai akhirnya dalam artian ketika Islam mulai bangkit lagi di Turki ini, apa yang membuat Islam itu kuat lagi di Turki seperti itu. Gitu sih ya, tapi semoga dengan target-target kedepannya untuk bisa terus mempelajari yang mungkin Kak Hilmi inginkan bisa tercapai gitu, bisa dimudahkan gitu Kak Hilmi. Oke Kak Hilmi, terakhir nih Kak, ini mungkin kan tayangan ini akan ditonton oleh keluarga Kak Hilmi di rumah ataupun teman-teman Kak Hilmi di rumah nih Kak. Ini mungkin Kak Hilmi bisa sampein dong pesan-pesan apa yang mungkin pengen disampein sama keluarga atau teman-teman di rumah atau sobat milenial mungkin. Silahkan Kak Hilmi. Pesan secara khusus tentunya dimanapun keluarga aku atau teman-temanku ada ya, dimanapun insya Allah jauh dari keluarga atau teman itu, kalau Imam Syafi'i sendiri itu bilang merantau itu tidak membuat kita kehilangan teman atau keluarga, bahkan merantau itu malah membuat kita mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru. Jadi tetap kita saling mendoakan, teman-teman yang merantau saling mendoakan teman-teman yang di rumahnya, atau teman-teman di rumahnya juga mendoakan semoga keluarganya atau teman-temannya yang merantau diberikan kemudahan dan diberikan kesuksesan sampai akhir studinya selesai seperti itu. Amin, amin. Terima kasih sebelumnya Kak Hilmi sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama kita semua gitu ya. Sehat-sehat di sana. Salam untuk teman-teman yang ada di Turki gitu ya. Semoga kalau pulang bisa berkesempatan untuk main ya ke BRTV. Amin. Terima kasih kembali Kak PJ dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Hilmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Milenial, tadi kita udah ngobrol ya sama Kak Hilmi seputar kuliahnya di Turki. Menarik sih ya, merantau di negeri orang nih, kata Kak Hilmi, ngerantau tuh bukan kita kehilangan teman atau keluarga gitu, justru malah nambah gitu ya relasi dan lain sebagainya. Tetap semangat terus untuk pemirsa di rumah, Sobat Milenial yang mungkin pengen kuliah di luar negeri juga, tetap semangat dan pastinya harus banyak riset dan cari tahu tentang mimpi kalian, pengen kedepannya tuh pengen kayak gimana sih dan lain sebagainya. Semoga pembahasan kita tadi bisa termotivasi untuk Sobat Milenial di rumah dan pastinya bermanfaat obrolannya. Aku Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih udah nonton ngobrol bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.